pada ayat 127 dan 128 dari surah Al-Baqarah. Dan kemudian kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita kaji kata demi kata, ayat demi ayat, kita akan baca sebagaimana biasa. Mudah-mudahan bacaan ini juga menjadi bahagian dari ibadah. Kalau kita merujuk kepada definisi Al-Quran dalam kitab para ulama itu disebutkan kalamullah, firman Allah al-munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad lewat perantaraan malaikat Jibril, ibadatan, menjadi ibadah bagi orang yang membacanya. Jadi di samping kita membaca dapat nilai ibadahnya, kemudian dapat juga kita memahaminya dan sampai pula pada tingkat mengamalkannya. Tentu inilah yang diinginkan dalam agama ini. Kita awali dengan a'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak muslimatan lak. Jadi kalau jumpa sama hamzahnya dia lebih panjang dari biasanya. Nah, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, kita akan kaji kata per kata. Kita awali dari wa'iz. Wa artinya dan. Dan kalau ada kata wa ini biasanya sebagai atof, sebagai kata penghubung dari kisah sebelumnya. Karena ayat-ayat yang kita lihat sebelumnya itu menggambarkan ada hubungan. Maka kalau ada wa itu biasanya ya sebagai waw atau dan. Di kalau ayat 127 ada dannya, berarti 26-nya berhubungan dengan Ibrahim juga. Umpamanya kita lihat ayat 126. Di sini disebutkan wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ini tentang Ibrahim. Belum selesai ceritanya, maka dilanjutkan di ayat 127
wa iz lagi. Dan ingat juga, karena yang sebelumnya dijelaskan tentang Nabi Ibrahim disuruh untuk mengingat juga. Ayat 126 itu diceritakan tentang ingatlah ketika Ibrahim berkata, wa iz ini fungsinya sebagai zorob. Zorob itu kata terbagi dua, zorob makan, zorob zaman. Sekarang iz ini zorob makan atau zorob zaman? Zorob zaman, waktu. Ingatlah ketika, suatu ketika dulu. Jadi menunjukkan waktu pernah terjadi. Nah, apa yang ingat? Yang pertama kemarin yang kita bahas, ingat Ibrahim ketika dia berkata, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan bagi siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat. Wa qala, lalu Allah berfirman, wa man kafara, siapa yang kufur maka memang aku tetap memberikannya nikmat. Jadi kalau engkau berdoa, wahai Ibrahim, berikan rezeki itu hanya kepada orang beriman saja, tidak, aku tak akan memberikan rezeki itu hanya untuk orang beriman. Orang kafir pun aku beri rezeki. Nah, itu jawabannya. Karena dalam ayat ini, fa umatti'uhu, maka aku beri nikmat kepada mereka qalilan, sebentar, cuma di dunia saja. Tetapi apa akhirnya? Summa attarruhu, kemudian aku paksa dia ila adzabin nar, kepada azab neraka, wa bi'sal masir, itulah tempat yang seburuk-buruk. Jadi kalau engkau wahai Ibrahim meminta agar Allah berikan rezeki itu hanya kepada orang beriman saja, tidak, karena Allah Maha Rahman. Kalau Allah Maha Rahman, dia memberi rahmat kepada orang beriman, kepada orang kafir pun diberi rahmat itu, rezeki. Nah, itu ayat 126. Sedangkan ayat 127 masih berbicara tentang Nabi Ibrahim dan masih juga menggunakan iz. Berarti ada pesan yang akan diambil dari ayat ini. Ingat juga, kita kan udah ingat kemarin. Ingat dulu Ibrahim pernah berdoa, ya Allah berikan, berdoa, tapi jawabannya Allah katakan aku beri rezeki kepada semua manusia, semua makhluk itu diberi rezeki. Nah, tapi untuk ayat berikut ini Allah menjelaskan tentang yarfa'u Ibrahim. Yarfa'u itu artinya meninggikan, mengangkat. Rafa'a yarfa'u, fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang akan selalu. Berarti kalau kata kerja bentuk lampaunya apa? Ini kan sedang nih, yarfa'u yang bentuk lampaunya rafa'a. Ya, itu berarti tanda fi'il mudhari. Berarti kalau rafa'a telah mengangkat, kalau yarfa'u sedang atau akan atau selalu. Kenapa Allah pakai fi'il mudhari? Itu kan kalau kita mengkaji ayat Quran itu kan begitu. Kenapa tak pakai rafa'ah? Kan sudah terjadi. Seharusnya kalau sudah terjadi pakai rafa'ah. Ingatlah ketika dulu Ibrahim telah mengangkat. Betul itu kalau menurut logika kita. Tapi ada pesan yang ingin Allah sampaikan lewat fi'il mudhari. Itu makanya bahasa Arab ini dia bukan sekedar terjemahannya saja yang kita tangkap. Kalau kita menangkap pesan terjemahannya tak sampai, tak dapat pesan yang ingin dijadikan pelajaran. Nah, apa pelajarannya di sini? Kita langsung akan memahami kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari.